Sambutan dari Camat Binangun. Kepada yang terhormat Bapak Nurindra Wahyu Wibawa Esos MSI, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, tim wakili, Babinsa Babinkamtibmas. Yang kami hormati Kepala Desa Binangun dalam ini diwakili oleh Bu Carik, Ketua BPD, Pak Kasbani yang kami hormati, beserta anggota, teman-teman perangkat, baik Kasih, Kaur, Kadus, dan unsur pelaksana yang kami hormati, kami banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, kesempatan yang baik ini, di tempat yang sejuk ini, kata Bu Carik tadi bilang, ini tempat yang luar biasa. Saya merasakan itu karena biasa di kantor, terus ini di tempat yang luas seperti itu ya, rasanya itu sebagian permasalahan tiba-tiba hilang. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Beliau sebagai suri teladan kita, baik sebagai kepala keluarga, kemudian sebagai kepala negara, ya sebagai nabi, yang tentu banyak teladan yang kita bisa petik ya dari beliau. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini tentu kami menyambut baik. Tadi Bu Carik menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah teranggarkan di dalam rencana kegiatan, di dalam APBDes. Maka waktunya sudah harus dilaksanakan. Saya pikir manakala tidak ada hambatan dan lain-lain, kita bisa laksanakan itu ya. Capacity building dan motivasi gitu ya. Capacity building apa Pak Bu? Mencari apa mencari? Peningkatan kapasitas. Kapasitas apa kapasitas? Kemampuan ya. Kapasitas kan kemampuan. Kapasitas gelas misalkan 300 ml. Kan gitu kan, dinaikkan kapasitasnya, kemampuannya. Nanti gelasnya didurahkan. Ya, artinya bahwa capacity building membangun kemampuan, mengupgrade lagi kemampuan kita selaku perangkat desa, selaku BPD terkait dengan tugas-tugasnya tentunya ya. Ini harus, bahkan ini sesuatu yang wajib bagi setiap organisasi manakala kepingin bertahan. Karena apa? Sadari tidak disadari, jenengan pasti merasakan di perangkat desa ya. Kita punya ilmu dasarnya seperti itu. Kemampuan kita punya lah. Tetapi zaman itu berkembang terus. Ya, zaman berkembang. Kemudian tuntutan zaman inilah yang memaksa kita untuk meningkatkan kapasitas kita. Wong ora ditingkatkan, kadang-kadang kita motivasinya turun kan gitu. Nang kantor baik ketemu jeduk temen loh. Bu Carik sekali-kali plesir menggila ya. Ini kan bagian dari merefresh ya, membuat kita kemampuan kita kembali lagi. Belum naik nih. Belum sampai tambah nih kapasitasnya, kemampuan. Tapi kembali lagi. Jadi yang ada menurun dan bosan dunggana maning tapi pada skala yang tetap. Nah, nanti tentunya ada peningkatan. Peningkatan tentunya dengan menambah ilmu, dengan menambah kesadaran. Ya. Karena kita bekerja itu tidak hanya berdasarkan ilmu, berdasarkan aturan, tetapi juga berdasarkan kesadaran diri sendiri. Ya. Saya sering menyampaikan kalau di tempat di rakor sekdes, beberapa kali rakor Kaur, Kasih gitu ya. Saya pernah punya staff saya Nyun Sewu sudah sepuh ya. Tetapi karena tuntutan tugas gitu, saya manggilnya mbah niki wonten serat kedah dicukupi data
bla 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 bla. Apa yang dijawab oleh staf saya itu siap. Waktu itu saya sekcap, siap Pak Sek, laksanakan. Gitu. Saya paham ini. Tahu-tahu siangnya ada laporan Pak, ini mohon dikoreksi. Aku banten kaget ya, datanya udah ketikan Excel rapi banget. Padahal saya tahu bahwa beliau tidak bisa ketik. Saya tahu, tapi hasilnya ada. Ya, hasilnya ada. Loh Mbah, niki sing ngetik kita sing penting dados lah Pak saya. Oh, siap Pak, sip. Ini kan kesadaran ya. Jadi tahu, sadar bahwa dirinya nggak mampu, ya murah ngongkon putrane apa merental apa bisa apa sih penting gaweane rampung. Makanya tadi ya, tidak hanya kemampuan saja, tapi kita butuh kesadaran diri sendiri bahwa oh iya kita tanggung jawabku bekerja. Kepriwe carane apa yang diperintahkan dalam kapasitas tugas saya tetap bisa dilaksanakan. Begitu. Jadi aja buru-buru, loh kula mboten saged Pak Kades, bicare mboten saged. Jangan buru-buru begitu. Kalau memang itu tugas kita berupaya semaksimal mungkin. Kita punya teman, kita punya keluarga dan sebagainya bisa membantu kita ya dalam pelaksanaan tugas. Jadi ini makanya di samping kemampuan juga kesadaran kita, tanggung jawab kita selaku perangkat desa ini menjadi sangat penting kepada teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin kesempatan ini nanti ada outbound ya Pak ya, ada permainan-permainan yang nanti akan menjadikan kita akan menaikkan kesadaran kita akan pekerjaan kita. Berikutnya, ini sering saya sampaikan dan ini menjadi sesuatu yang menjadi bahan pokok saya lah kalau saya bicara di mana-mana. Ketika kita berada di dalam organisasi, saya mengingatkan kembali aja ya, Bu Cari udah hafal nih? Udah hafal ya, organisasi ya. Jadi kita di pemerintah desa, di BPD itu kan organisasi tuh, ya kan? Organisasi itu kan nopo? Perkumpulan. Nah, kumpul-kumpul ada penonton bal kayak perkumpulan Pak organisasi. Nah, punya tujuan. Siki wong numpak sepur. Punya tujuan mong Jogja apa organisasi. Jadi organisasi pertama itu wadah dulu. Wadah tempat berkumpulnya orang-orang, wadah ya, ada batasannya wadah. Ada tujuan di situ ya. Kemudian nah ini biar itu disebut organisasi, kita turun lagi tuh. Di dalam organisasi harus ada apa? Setelah kumpul Pak, apa mau nonton baltok kumpul kan enggak? Ketika kita kumpul, kita punya tujuan, berarti kita ada namanya kerja sama. Sikinek organisasi, langkah kerjasama nih, ya percuma kayak organisasi gitu ya. Ada kerjasama. Ya, ciri itu nama kerennya itu bahasa ininya adalah administrasi. Proses kerjasama dua orang atau lebih dalam sebuah organisasi itu namanya proses administrasi. Inti dari administrasi ini dari kerjasama sering saya sampaikan adalah apa? Kerjasama kerjasama bebas apa kudu diatur? Diatur, ya kan? Itu yang namanya manajemen, pengaturan. Saya sering contohkan itu RT Pak, RT kan organisasi itu kerjasama, kerja bakti. Gue diatur Pak. Kayak sebelah kanan gawa Pak Yanto, gawa sapu. Pak Ali gawa beduk. Pak Sapamani gawa cikrak kayak gitu. Diatur. Lagi sini gawa beduk, kabeh lah kasih gawa sapu kan ya. Ternyata kerjasama itu perlu diatur. Ke bagian apa? Itu namanya manajemen. Di dalam manajemen, inti manajemen adalah apa? Pengaturan itu siapa yang atur, Pak? Pemimpin. Ada leadership, ada kepemimpinan. Maka penting. Jadi Pak Kasbani fardu kifayah apa ya, harus ada kepala desa, harus ada camat, harus ada bupati. Ya. Tapi orang KBKB tadi kades, orang KBKB tadi bupati, orang KBKB tadi camat. Karena hanya menuntut satu di dalam satu wilayah, gitu ya. Jadi
Itu ke tuntutan manajemen. Ngatur, dia akan ngatur. Nah, seorang leadership, seorang pemimpin punya jiwa kepemimpinan, maka yang ditunggu dari setiap kepemimpinan itu apa, Pak? Jenengan, apa yang ditunggu dari seorang pemimpin, yang diharapkan dari seorang pemimpin? Kebijakan, keputusan, ya. Jadi makanya inti dari seorang kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Siki Pak Kadus mimpin rapat, putusaken Pak Kadus ke, jadi kerja bakti orang esok, kan sih ditunggu keputusan nih kan? Ya gari, iya apa ora aik gue nek iya kenang apa, ora kenang apa kan gitu. Itu yang ditunggu kan keputusan. Pak Kades esok dalam ini bada anak THR apa ora? Kan gari diputus nah, anak THR apa ora kayak gedok bae. Ora pada nek iya pada tepuk tangan, ora pada grundelnya bodoh. Jelas sebenarnya kan keputusan nih ya. Dia itu resiko pemimpin tuh, resiko pemimpin ya. Keputusan. Nah, bagaimana mengambil keputusan yang baik? Maka berikutnya adalah apa? Komunikasi. Ya, komunikasi. Seorang pemimpin yang tidak komunikasi ya tidak paham kebutuhan anggota, tidak paham kekurangan para anggotanya, nggak paham. Keputusannya cenderung akan tidak tepat, ya. Maka perlu komunikasi. Pak Kadus jane kepinginnya RT Kanasen wanu apa? Butuh ki apa ora ya? Mboten Pak pun cekap sedoyo. Sing butuhaken mung Pak Kades rawuh kowe gedhok. Misale untuk memotivasi misalnya. Di dusunan beda lagi. Pak niki kedawantan nasi bungkus saya niki masalahnya kerjanya lewati jam beduk gitu. Misalnya. Ya. Jadi komunikasi penting ya semua ini. Kalau komunikasi semua ini ya, panjenengan juga harus mampu melakukan komunikasi itu. Nah ini lagi membangun komunikasi nih. BPD, perangkat desa punya tupoksi yang dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa, kita berkomunikasi. Nah komunikasi itu intinya apa lagi? Inti komunikasi berkomunikasinya baik, relasi. Bok naik. Kita punya relasi kepimpinan, Bok. Komunikasinya lancar, Bok. Relasi itu hubungan, kedekatan, gitu kan? Nah, segi iki lah, kenyong ngadep Pak Bupati, gitu kan? Gelewat nyong bae nyong relasi, aku duwe relasi nang kana. Jenenge Pak Kasbani, gitu misalkan, ya. Pak Kasbani, jalan ke sana misalkan. Itu relasi namanya, relasi. Kedekatan. Kalau komunikasi kepingin bagus, ya mestinya ada kedekatan. Cuma di dalam agama kita, relasi atau hubungan ini ada dua, ya. Hablum minan nas, hablum minallah. Relasi itu harus dibangun tidak hanya dengan manusia, tetapi dibangun dengan Sang Pencipta. Itu ketemu itu nanti kalau hubungan kita sama Sang Pencipta baik, sama manusia baik, insya Allah kita mampu berkomunikasi, mampu mengambil keputusan dengan baik, ya, mampu mengatur omongannya didengarkan, ya, menjadi sesuatu yang bisa menjalankan organisasi secara baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan, sedikit memotivasi dan mengingatkan kembali, karena memang organisasi ya ilmunya itu aja Bu Carik. itu aja ya. Dari komunikasi ini sekarang kita lagi bangun komunikasi, bagaimana komunikasi yang baik. Silakan dibangun relasi sedekat-dekatnya dengan semua kolega ya, dengan semua teman, dengan BPD, biar kita dalam bekerja nanti tidak canggung ya dalam membangun ini. Saya ucapkan selamat ya, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi manfaat yang baik untuk kita sambil kita belajar. Tadi Pak Eko menyampaikan bahwa ini masih tanah TNI ya Pak ya, tanah TNI, tetapi yang mengelola desa luar biasa Bu. Jadi orang kudu duwe, tetapi bisa ngelola dan menikmati.
Itu yang namanya rezeki. Saya nggak punya mobil, saya nggak punya mobil Pak. Tapi saya dikasih sama Pak Bupati mobil dinas. Saya bisa menikmati, itu namanya rezeki itu. Tapi orang yang punya mobil, orang tua nggak mobil, itu rezeki nih. Jadi sing penting dua apa? Sing penting menikmati. Sebenarnya menikmati ya, tapi kan gue mobil orang-orang gue bojo lo ya. Orang gue waktu box yang penting kan yang numpaki Pak, orang saya tidak pakai salah itu bukan. Ini maksudnya begitu ya. Jadi kita bisa melihat ini tanah TNI, tetapi yang mengelola desa. Berarti komunikasinya bagus nih Pak. Komunikasi antara pemerintah desa dengan Kodam, dengan pihak ketiga bagus sehingga bisa dikelola desa. Pemerintah desa dengan bisa membayar sewanya masuk kas negara, desa pengelolaannya mesti untuk padi masuk kas desa, akhirnya untung pada untung. Ini komunikasi yang baik. Jadi kita tidak harus memiliki beli dulu, tetapi kita bisa sewa, bisa kerjasama. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi era sekarang ini nggak harus punya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan tentunya dengan perjanjian yang baik. Saya pikir itu, terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.